Terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami agar bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Berkati juga teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Kit, kakak sangat bahagia sekali hari ini karena kita berjumpa lagi di ibadah online Anugerah Kids. Kakak Indah, Iya, Kakak jangan Melvi. bersedih, kita bersukaria karena ini hari yang Bahagia. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya. Kita bersukaria karena ini hari yang bahagia. Oke. Kita nyanyi dengan semangat ya Kids. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Hai Kids, siapa yang di sini suka makan buah? Kak Mevi pasti juga suka makan buah. Iya kan Kak Mevi? Oh iya dong, kakak suka sekali makan buah-buahan. Kakak suka jeruk, suka anggur. Kalau kakak Indah suka makan buah apa? Kak Indah suka makan buah apel dan anggur. Rasanya manis dan segar. Wah, dan itu menyehatkan ya kak? Iya betul sekali Kids. Bagaimana kita bisa makan buah ini dengan segar? Pastinya kita harus menanam. Menanam ada akarnya, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya siap kita nikmati. Ayo kita semua mau memuji Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan.
mau sama-sama nempel dengan Tuhan Yesus. Kita akan mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pokok di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan sama-sama memuji Tuhan, Yesus pokok dan kita carangnya. Tuh, supaya kita berbuah ya. Betul, berbuah dan bersih. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, seperti sebuah tanaman yang sudah berakar, bertumbuh dan berbuah, untuk bisa berbuah lebat harus disiram, harus diberi pupuk. Seperti itu juga hati kita, hidup kita. Nah, firman Tuhan akan menyirami hidup kita, menyirami jiwa kita sehingga kita berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang dalam doa kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah online kami hari ini. Dan Tuhan Yesus yang berbicara dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Berkatilah firman-Mu melalui pelantara Om Pendeta, agar firman-Mu menjadi bekal kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kesehatan kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai kids, perkenalkan aku si Grepi, si Grep yang selalu happy. Aku happy karena aku keren.
warnaku ungu. Rasanya manis-manis, seger gimana gitu. Dan yang pasti aku banyak manfaatnya. Tahukah kids? Aku si Greppi bisa langsung dimakan. Nyam, nyam, nyam. Seger sekali. Aku juga bahan baku pembuat anggur. Itu loh minuman yang terkenal, minuman yang mahal dan sangat berguna. Meski kadang aku sedih karena sering disalah mengerti karena bikin mabuk. Kebanyakannya sih. Aku juga bisa dipakai sebagai bahan pembuat obat. Oh ya, satu lagi. Aku dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari. Aku bisa menjadi kismis anggur kering yang manis, nis. Itu loh sebagai bahan baku kue. Yeay, keren kan aku? Di Greppi si anggur yang happy. Oh ya kids, satu lagi, aku juga buah yang paling banyak disebut di Alkitab. Coba cek, kalau nggak percaya, makanya dari zaman dulu aku ditanam oleh para petani. Mereka sayang aku, mereka rawat aku dengan luar biasa. Apalagi ya, eits, tunggu, aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Suatu hari, Tuhan dan Rajaku menyebut namaku. Tuhan Yesus sebut-sebut namaku waktu mengajar para murid. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang penting dengan menyebut aku loh kids. Hai si Greppi, si Grep yang selalu happy, apa kabarmu? Hai kids di rumah, apa kabar kalian? Kenalin, aku si Pokang, pokok anggur. Greppi, tahu nggak? Bukan kamu aja yang sering disebut Tuhan Yesus, tapi aku juga. Kids tahu, pokok anggur itu sama seperti batang utama pada sebuah pohon. Nah kids, si Greppi ini nih selalu nempel ke aku. Supaya apa? Supaya si Greppi tumbuh sehat, tambah besar, dan buahnya makin lama makin matang. Kalau si Greppi mau coba-coba, nggak mau nempel ke Pokang. Kids tahu apa yang terjadi? Dia akan lemas, kering, terus mati. Ya nggak Greppi? Nah, supaya Greppi tumbuh sehat, buahnya tambah lebat, maka harus selalu nempel ke aku. Nempel, dekat dan dekat. Aku akan jaga dia, aku akan lindungi dia, aku akan berikan segala sesuatu supaya Greppi jadi si Grep yang selalu happy. Jadi dekat-dekat kata aku terus ya. Oke. Nah kids, keren kan cerita dari si Greppi dan si Poang? Nah, cerita mereka ada di dalam Alkitab loh. Yuk mari bersama-sama kita baca Injil Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Kita baca ya, Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakulah dipermuliakan.
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kids, firman Tuhan ini diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memakai pokok anggur yang berbuah untuk mengajarkan sesuatu. Apa sih tujuannya Tuhan Yesus memakai gambaran pokok anggur ini? Tuhan Yesus mau supaya para murid berbuah tambah banyak, berbuah makin lebat, sama seperti si Grepy. Tuhan Yesus juga menginginkan kids juga berbuah loh. Hah? Berbuah Kak Cindy? Memang bisa? Memangnya kita pohon? Tentu kids, bukan buah yang seperti kids makan, bukan buah seperti anggur ini. Berbuah artinya menghasilkan sesuatu. Berbuah berarti ada sesuatu yang bisa dinikmati. Apa itu ya Kak? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Alkitab menyebutnya buah roh. Nah, jadi Tuhan Yesus menginginkan kita semua menghasilkan buah roh. Nanti kita akan bahas satu demi satu buah-buah roh ini setiap minggunya. Tunggu aja tanggal mainnya. Nah, kids, supaya kita bisa menghasilkan buah dan terus berbuah, maka seperti si Grepy, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ingat ya, ada 3. Yang pertama, kids mau dibersihkan. Sama seperti si Grepy, dia bisa bertambah lebat dengan dibersihkan dari segala sesuatu yang mengganggunya. Gak enak sih dibersihkan, tapi itulah caranya supaya si Grepy menghasilkan buah yang terbaik. Demikian juga kids. Kids akan berbuah dengan sehat dan lebat kalau kids mau dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mau menegur kids, menasehati supaya jadi lebih baik, memberikan hikmat, dan menolong kids melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, kita selalu butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membersihkan kids supaya berbuah tambah lebat. Yang kedua, kids selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sama seperti si Grepy yang akan mati kalau tidak dekat dan menempel dengan si Pokang, kids juga demikian. Selalu dekat dengan Tuhan Yesus adalah cara terbaik supaya kids selalu berbuah. Dekat Tuhan bisa banyak cara loh. Yang pertama, kids bisa beribadah, kids bisa berdoa, baca firman, dan masih banyak lainnya. Atau dekat dengan Tuhan Yesus berarti selalu mengingat-ingat Tuhan ketika kids melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan senang loh kalau anak-anaknya selalu ingat Dia. Dan yang ketiga kids, ada kabar gembira nih. Ketika kids terus berbuah dan berbuah, maka Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dan kids bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yeay! Ayo, siapa kids yang mau berbuah? Kita semua mau berbuah. Yeay, anugerah kids keren banget. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu, Engkau memberkati firman Tuhan kali ini. Tuhan, jadikan kami anggur-anggur yang semakin berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan dengan tema berbuah. Nah, kali ini Kak Heri akan umumkan challenge yang akan kids buat di rumah. Challenge-nya apa, Kak? Challenge-nya adalah kalian membuat buah-buahan 4 dimensi. Wah, apa itu? Nah, semua bahan, semua cara, semuanya udah dikirim ke rumah kids masing-masing. Kids yang mungkin belum bisa minta tolong papi, mami, daddy untuk bisa membantu kids membuat
buah 4 dimensi. Ih, keren banget nih. Ya, jangan lupa kalau sudah selesai, difoto, kemudian dikirim ke WA kelas masing-masing, paling lambat hari Rabu tanggal 14 Juli. Ditunggu ya kids ya, partisipasi kids semuanya. Anugerah Kids keren. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama kids, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberkati kami melalui ibadah kami yang sudah kami lakukan. Biarlah Engkau terus menolong kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kids yang berbuah, terus berbuah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengakhiri akan ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kids, Tuhan Yesus memberkati kids semuanya. Dadah!